Hai Adolebers, bertemu lagi denganku, Nadia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan membahas kembali tentang tanda baca. Tanda baca ini pasti akan berkaitan dengan EYD edisi 5 atau ejaan yang disempurnakan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa teman-teman untuk fokus dan siapkan alat tulisnya ya. Oke, karena hari ini kita akan membahas kembali tentang tanda baca, Teteh harap teman-teman dapat menonton video sebelumnya dulu ya, karena ini memang saling berkaitan. Nah, hari ini tanda bacanya itu tidak jauh berbeda dengan video sebelumnya. Itu berkaitan dengan tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca hubung, tanda baca pisah, dan juga tanda baca kurung. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas soalnya. Baik, di nomor 1, kalimat 3 perlu disempurnakan dengan cara, kita baca dulu ya. Dengan kondisi geografis daerah yang berbeda-beda, Badan Bahasa memutuskan untuk mengirimkan buku ke seluruh satuan pendidikan Indonesia karena tidak semua daerah memiliki akses terhadap internet yang baik untuk dapat membaca buku secara daring, ucapnya. Oke, di sini kita tandai ya, ada kata ucapnya nih. Ucapnya. Berarti kalau ucapnya ini merujuk kepada seseorang ya yang berbicara gitu. Kita lihat pilihan jawaban yang ada. Yang A, menghilangkan tanda baca koma setelah kata berbeda-beda. Kata berbeda-beda di sini dengan kondisi geografis daerah yang berbeda-beda. Nah, tanda baca koma di sini dia itu berfungsi, kita tulis di sini ya. Berfungsi yang A itu tanda baca komanya berfungsi sebagai pemisah antara induk anak kalimat, anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Oke. Nah, kemarin Teteh pernah berbicara ya, kalau anak kalimat yang mendahului induk kalimat itu adalah keterangan. Jadi, kalau keterangannya itu ada di awal, maka harus diikuti oleh tanda koma. Jadi, penggunaan tanda koma di sini, tanda baca koma di sini tuh sudah tepat ya. Oke, ini yang A. Nah, untuk yang B, menambahkan kata serta setelah kata badan serta bahasa. Perlu teman-teman ketahui bahwa badan bahasa itu adalah sebuah lembaga, sehingga jika ditambahkan kata serta di antara kata badan dan bahasa, itu menjadi rancu atau tidak logis gitu ya kalimatnya. Oke, berarti yang C juga, yang B salah. Yang C mengganti konjungsi yang dengan atau. Di sini kata yang dengan kondisi geografis daerah atau berbeda-beda itu menjadi tidak logis ya kalimatnya. Jadi untuk yang C itu juga salah ya teman-teman. Yang D, menghilangkan tanda baca koma setelah kata daring. Tanda baca koma setelah kata daring. Nah, penggunaan tanda koma di sini itu sudah tepat. Kenapa? Karena tanda koma di sini dia itu berfungsi untuk memisahkan
memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Dari bagian lain dalam kalimat. Oke, jadi tanda koma di sini penggunaannya sudah tepat ya. Jadi dia tidak usah dihilangkan. Yang D berarti salah. Kita lihat yang E. Menambahkan tanda petik dari kata dengan sampai daring. Berarti dari sini ya, teman-teman. Bentar, teteh ganti dulu. Dari sini tanda kutip sampai sini kata daring. Kenapa di sini perlu tanda petik? Karena tanda petik di sini berfungsi untuk mengapit petikan langsung. Kata ucapnya di sini dia merujuk pada ucapan seseorang, yaitu pada ucapan ini nih, Kepala Pusat Pembinaan Badan Bahasa ya. Nyahnya itu mengacu pada Kepala Pusat Pembinaan Badan Bahasa dan Sastra. Oke, jadi untuk nomor 1 itu jawabannya adalah yang E. Baik, selanjutnya kita bahas nomor 2 ya. Penggunaan tanda hubung pada kalimat 2 sama dengan tujuan penggunaannya pada kalimat. Oke, silakan teman-teman coba kerjakan untuk soal nomor 2 dulu. Nanti kita bahas bersama ya. Oke, kita bahas bersama sekarang ya. Udah dapat jawabannya? Kita lihat apakah jawaban yang teman-teman pilih itu benar. Tanda hubung pada kalimat 2 yang ini ya, buku-buku. Baik. Nah, penggunaan tanda hubung di sini dia berguna untuk menghubungkan kata ulang ya. Kata ulang. Nah, pada pilihan jawaban itu berarti jawabannya yang mana nih, teman-teman? Yang A. Oke. Nah, jawabannya yang A. Kita bahas yang B, C dan juga E ya. B, C, D, E nih. Nah, untuk penggunaan tanda hubung yang B dan juga yang C itu tuh dia berfungsi untuk menandai imbuhan. Atau bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Nah, untuk yang D, di sini penggunaan tanda hubung itu berfungsi atau digunakan untuk memisahkan angka dengan huruf. Memisahkan huruf dengan angka ya. Jadi dia harus dihubungkan oleh tanda hubung gitu. Sedangkan yang E ini, D itu menghubungkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Indo dengan bahasa asing. Tidak hanya bahasa asing saja ya, tapi bisa bahasa daerah ataupun slang gitu. Jadi jawaban untuk nomor 2 itu yang A. Pembahasan selanjutnya atau soal selanjutnya itu nomor 3. Penggunaan tanda kurung pada kalimat 2 sama dengan tujuan penggunaannya pada kalimat. Kita lihat ya. Nih, kalimat 2 berarti yang ini ya.
Program for International Student Assessment. Yang ini ya, teman-teman. PISA. Berarti di sini PISA itu adalah singkatan dari Program for International Student Assessment. Berarti penggunaan tanda kurung di sini dia untuk mengapit tanda, bukan tanda baca, mengapit singkatan ya atau akronim. Kita lihat di penggunaan tanda baca kurung ini. Yang A, B, C, D, E itu ada pada yang B. Dia mengapit singkatan dari UKBI atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Kita lihat yang A ya. Yang A dan juga yang C. Yang A dan juga yang C, yang ini dan yang ini, tanda kurungnya itu berfungsi untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian dari kalimat, bukan bagian kalimat utama ya. Di sini. Terus untuk yang D, kata kota, mengapit kata di sini tanda kurungnya itu untuk mengapit kata yang keberadaannya itu di dalam kalimat boleh dihilangkan atau dimunculkan gitu. Jadi kalau misalkan kita hilangkan si kata kota ini dari Padang, itu tidak mengubah makna kalimat kan. Kalau ditambahin kata kota juga itu tidak mengubah makna kalimat. Nah, jadi penggunaan tanda kurung di sini untuk mengapit kata yang keberadaannya boleh dihilangkan atau digunakan. Nah, kalau yang E di sini tanda kurungnya itu berfungsi untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perinci. Tuh, menandakan perinci ya, mengapit. Untuk mengapit perinci. Oke. Yang A dan juga yang D, yang E, yang A dan juga yang C itu untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian dari kalimat. Kalimat utama, oke. Nah, berarti penggunaan tanda baca kurung ini ada 4 ya penggunaannya, yaitu pertama untuk mengapit keterangan tambahan atau singkatan, terus mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian dari kalimat, terus yang E itu menandakan perinci, dan yang D itu untuk mengapit kata yang keberadaannya di dalam kalimat itu boleh dihilangkan atau digunakan. Pembahasan selanjutnya, soal selanjutnya, perbaikan yang tepat untuk kalimat di atas adalah, karena kita tadi udah membahas 3 soal nih, silahkan teman-teman kerjakan dulu soal nomor 4. Nanti setelah dapat jawabannya, baru tonton lagi pembahasan yang ini. Oke, silahkan di pause dulu videonya. Baik, pembahasan nomor 4 udah dapat jawabannya nih. Kita lihat ya, salah atau tidaknya. Walaupun salah itu nggak apa-apa, yang penting teman-teman sudah mencoba. Oke, nomor 4, perbaikan yang tepat untuk kalimat di atas adalah, kita baca dulu ya kalimatnya. Persamaan kedua proses itu perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35 sampai 38. Perlu dibentangkan di sini. Oke. Penggunaan tanda pisah ya. Ini tanda pisah, teman-teman, bukan tanda hubung ya. Penggunaan tanda pisah di sini itu sudah tepat. Karena penggunaannya itu
35 sampai 38 gitu. Kita lihat. Nah, di sini perbedaannya tuh ada ini ya. Ada tanda siku. Ada tanda siku, tanda kurung. Di sini ada tanda kurung. Terus ada tanda siku. Terus juga ada tanda koma ya, ini ya, dipisahkan oleh tanda koma. Oke. Nah, tadi itu tanda kurung penggunaannya untuk apa? Mengapit keterangan atau penjelasan kan? Mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian dari kalimat utama. Di sini kata perbedaannya perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35 sampai 38. Itu tuh adalah keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Jadi dia harus dikasih tanda kurung. Tapi di sini dia ada penambahan nih, ada penambahan keterangan. Jadi di dalam keterangan penjelas itu ada keterangan lagi. Nah, itu kayak gimana? Nah, di sini kita membutuhkan tanda kurung, teman-teman. Tanda kurung. Di sini kita dikasih tanda kurung ya. Diberikan tanda kurung. Oke. Jadi tanda siku, mohon maaf. Jadi penggunaan tanda siku itu tujuannya untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Jadi kalau di dalam tanda kurung ada keterangan lagi, itu tidak diapit oleh tanda kurung lagi ya, melainkan oleh tanda siku. Jadi jawaban untuk nomor 4 itu ada pada pilihan yang C. Segitu dulu pembahasan kita tentang tanda baca hari ini. Gimana nih? Cukup mudah bukan? Kalau teman-teman sudah memahami tentang penggunaan tanda baca, itu akan sangat memudahkan teman-teman dalam mengerjakan soal yang ada di dalam PBM. Jangan lupa untuk share video ini dan juga subscribe YouTube channel EduLab Indonesia.